siapapun yang punya minat dan bakat ya kita arahin supaya bukan kita arahin tapi kita buka pandangan yang baik gitu Iya, loh. iya. Jadi artinya anak muda tetap nongkrong tapi harus punya hasil dong gitu. Ya betul. Nah, kemudian gini Om, apa namanya? Nah, tadi karena disinggung-singgung masalah anak-anak milenial gitu kan. Ya. Setuju nggak Om kalau misalnya begini, bahwa problem saat ini di masyarakat itu adalah menurunnya ada degradasi moral di kalangan milenial. Dengan berbagai faktor tentunya banyak sekali faktornya. Hanya setuju nggak Om kalau misalnya begini, dan pesantren adalah jawaban atas degradasi moral itu. Betul, setuju banget ya. Kita juga banyak kita juga banyak melewati kekhawatiran di kaum milenial ini. Memang batasannya memang sudah luar biasa. Sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Sudah rapuh sekali ketika kita sangat mementingkan peran dunia pesantren. Gitu. Iya. Peran dunia pesantren ini memang kulturnya memang sudah apa ya namanya? Enggak maksudnya gini, kalau seumpamanya dunia luar itu memang terlalu ekstrim untuk kalangan kaum milenial yang memang seharusnya mereka berada di jalur sedang mengenyam pendidikan. Iya. Gitu. Jadi memang karena memang budaya pesantren itu nomor satu adalah akhlak. Akhlak. Ya. Akhlak. Karena di pesantren itu kita tidak melulu hanya sebatas ngaji aja ya. Tidak hanya melulu, tapi menjauhkan diri dari lingkungan-lingkungan yang tidak terbatas gitu, lingkungan-lingkungan yang tidak islami ya, tidak islami gitu. Jadi batasan-batasan di dunia pesantren itu sudah sangat baik sekali, sudah pokoknya solusi banget deh kalau seumpamanya lihat dari dunia luar sekarang gitu kan, serba sekarang ini dunia digital, dunia komunikasi dan segala macam sudah sangat tidak terbatas. Jadi memang kita butuh dunia pendidikan yang bisa memondasi akhlak para milenial ini. Gitu. Jadi memang filter terhadap informasi sekarang ini sulit. Karena untuk membendung, untuk menyaring informasi saat ini ya sulit, sehingga memang sebetulnya filter terbaik itu ya pesantren kalau menurut saya. Ya. Tapi teman-teman boleh punya pandangan lain. Lalu gini Om, kembali lagi ke masalah usaha yang tadi di awal saya sudah sampaikan. Jadi seolah-olah crossover driver gitu. Jadi melawan arus sungai gitu. Karena tadi desain, kemudian sekarang berusaha bergerak di bidang fashion. Ya, jadi berbagai produk itu apa saja, ada kaos dan ada kaos, ada ada aksesoris daily ya. Pakaian. Ada distronya juga kan ya? Ya, ada distronya juga. Sekarang sudah berapa cabang distro? Reseller. Kalau reseller sih udah lumayan lah, banyak. Cuman saya masih menekuni flagship store. Jadi di sana gudang, sebatas gudang dan memang permukaan. Kan sekarang ini memang tidak punya toko pun yang orang penting, bisa jualan. Orang sudah bisa jualan gitu. Memang tidak bisa dipungkiri ya. Makin hari perkembangan marketplace ini sudah membaik gitu loh. Kita dimudahkan untuk memulai bisnis apapun gitu loh. Artinya dunia digital itu sebetulnya membantu. Kalau kita menggunakannya secara bijak ya
Iya. akan menjadi positif Iya, gitu. betul. Tapi kalau tidak bisa menggunakan dengan bijak justru jadi senjata yang mematikan bagi diri sendiri. Nah, kemudian gini Om, apa namanya? Tadi bicara masalah fashion itu, kok pada akhirnya yakin nih dunia fashion ini dunia saya. Kalau dilihat lah udah fashionable banget. Om Toyo mau fashionable banget sehingga kalau memang buka di apa namanya bisnis fashion nggak aneh. Tapi kok akhirnya yakin ini aja deh. Awal pijakan sebetulnya kalau lihat ya. Awal pijakan memang kita nggak tahu nih sampai ke depannya kita harus menempuh beberapa fashion yang lain lagi gitu. Saya pun di sini kan beberapa ada 2 brand gitu. Salah satunya Imla. Apa tuh? Imla. Imla itu kan Imla itu kan saya punya brand lagi Imla Muslim Wear gitu. Yang dasarnya memang awalnya memang saya di Dehda ini. Nah, nantinya ke depannya mungkin saya dunia fashion ini menyadari bahwa dunia fashion ini sangat luas gitu. Pijakan saya memang bukan hanya si Dehda aja gitu. Iya. Ternyata memang fashion ini berkembang sangat pesat gitu. Bukan hanya di di pakaian laki-laki atau keseharian dan segala macam. Nah, nantinya pun bisa merambah ke ke outwear lain gitu. Iya. Itu sudah ada rancangan. Sudah ada rancangan. Tapi sekarang udah berjalan kok Imla sudah Muslim. ada. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa produk-produknya Dehda Effect dan Imla ya tadi. Imla. Itu bisa cek di mana? Ada di Instagram Imla Muslim Wear itu salah satu substansial dari si Dehda Effect ini. Jadi si Imla ini memang lebih simpel, lebih ke arahnya lebih jelas. Ya, kita memang lebih pengen membuat keren para ini loh basic saya gitu. Basic saya nih ternyata di Imla ini. Saya kan dulu ngajar Imla ya. Di Al-Heriyah ngajarin walaupun kayak istiqomah ya memang passionnya ke dunia bisnis. Gitu. Ya. Jadi ya memang sulit untuk dipaksakan gitu. Tetap saya pakai kata apa nih ketika ngambil brand. Wah, saya tuh nggak jauh. Saya harus balik lagi nih. Saya di dunia pesantren itu ternyata pinter kaligrafi ya. Ya. Imla itu bagian dari kaligrafi. Dari kaligrafi. Akhirnya desain ini nggak jauh dari Imla. Ya, akhirnya saya punya brand baru Imla Muslim Wear. Ya memang saya di situ ada keresahan ketika melihat beberapa kaum milenial gitu dengan bangganya mereka memakai baju-baju yang berkata kotor, berkata kotor dan segala macam. Ya mungkin saya pengen mengcustomize, memodifikasi pakaian yang lebih keren gitu, tapi tetap sopan. Ya, jadi intinya secara fashion tidak kalah bagus, tapi ada nilai positifnya di situ. Ya, tentu. Karena memang betul tadi disampaikan memang banyak sekali pakaian-pakaian yang caci maki isinya dan lain sebagainya. Ya, malah saya nggak kepikiran. Ternyata Imla itu untuk bukan melawan ya, artinya membendung mungkin ya. Membendung, betul. Membendung. Jadi kan Imla itu kan mencoba mewakilkan gitu bahwa setiap kata itu banyak kok yang lebih baik gitu. Dan tetap bagus gitu. Dan tetap bagus gitu. Ini saya punya ini loh, saya punya interest dan punya kelebihan nih di dunia desain gitu. Di dunia desain saya juga bisa berkata positif nih yang memang membawa manfaat juga buat orang lain gitu, yang membacanya gitu. Iya, betul. Saya resah ketika seseorang mempunyai aparel gitu, tapi dengan
dengan polosnya gitu. Dengan polosnya mereka memakai tapi tanpa tahu apa isi arti dari apa namanya dari yang dia pakai gitu. Bahkan ke anak-anak kecil gitu kan. Iya, iya, betul. Anak-anak kecil dengan ya mungkin yang paling banyak supporter gitu yang tidak bertanggung jawab ya memang kalau saya tanya dia bukan official merchandise ya, tapi memang yang nakal-nakal dia lebih mementingkan jualan, eh, memakai kata-kata yang seenaknya untuk supporting tim. Akhirnya biasanya kata-katanya kasar. Ya itu sih awal dari keresahan saya. Jadi Om Toyo punya pandangan bahwa bisnis is bisnis, tapi tetap harus memiliki moral ethic. Itu Ya. jangan dilabrak ya. Jangan dilabrak. Tetap. Jadi kita kita pengen ya setiap artikel itu, setiap desain itu tanpa pikiran kosong gitu. Tanpa pikiran kosong, tanpa makna yang kosong gitu. Jadi apa namanya? Terlihat keren itu bukan berarti kita lebih fashionable, tapi lebih intelektual. Nah, ini keren nih menurut saya. Jadi sebagai orang yang bergerak di bidang fashion, ternyata mementingkan intelektual daripada look good Ya. di luarnya saja kan gitu. Itu poin kedua sih fashion tuh. Kita bisa karena fashion itu bicara selera ya. Iya betul. Bicara selera. Tapi intelektual itu pilihan. Gitu. Jadi ketika kita punya pilihan memakai baju yang bermakna gitu, bermakna. Intelektual kita itu bermanfaat gitu. Bermanfaat. Jadi bukan hanya fashionable gitu. Nah, jadi Gitu. fashionable itu setelah melampaui intelektual. Ya. Sehingga kita berpakaian pun tetap ada nilai-nilainya gitu kan. Ya, betul. Nah, ini Om pantang standar. Apalagi itu? Ini pantang standar ini lebih pada kalau seumpamanya ini pantang standar ini sebuah organisasi yang memang awal kali saya harus merangkul beberapa kaum milenial. Nah, Gitu. Jadi memang sih gak muluk sih sebetulnya banyak orang-orang kreatif yang mumpuni bisa mengikuti alur generasi sekarang dengan pergaulan-pergaulan yang bermacam-macam gitu. Dengan tren yang bermacam-macam gitu. Ya istilahnya memang kita anak muda zaman sekarang ini latah terhadap pengetahuan. Latah terhadap pengetahuan. Apapun pengetahuan itu dimakannya gitu. jadi mohon maaf kalau saya sanggah yang ini artinya bukan pengetahuan tapi mungkin informasi. Ya, informasi. Jadi, informasi yang memang dari mana-mana itu udah sulit untuk difilter gitu. Iya, betul. Jadi memang kita awalnya memang pengen punya gerakan nih. Kita juga memang tidak hanya sebatas melakukan tren-tren yang apa ya, tren-tren yang kekinian gitu. Ikut-ikutan dan segala macam. Tapi memang kita juga harus memberikan edukasi yang baik gitu. Lebih menyeluruh gitu, lebih menyeluruh dengan batasan yang apa namanya yang bisa diterima oleh seluruh kalangan gitu. Jadi banyak kok di sini yang berpotensi ketika masuk pantang standar. Apa sih nih? Organisasi apa sih nih? Ini organisasi bebas sebetulnya gitu. Jadi apapun kemampuan kamu, ketika kamu mau mengembangkan sesuatu ya monggo. Nah, jadi difasilitasi di pantang standar. Ya betul. Jadi lebih bukan hanya sebatas sebatas lingkungan saja, tapi membuka lebar siapapun yang punya minat dan bakat ya kita arahin supaya bukan kita arahin tapi kita buka pandangan yang baik gitu. Iya. Jadi artinya anak muda tetap nongkrong tapi harus punya hasil dong gitu. Ya betul. Tentunya kan ada juga yang lulus dari Al-Khairiyah gitu. Tapi tidak terangkul gitu. Saya khawatir kalau seumpamanya masuk ke dunia luar tidak terangkul dengan baik ya akhirnya masuk juga informasi-informasi yang kurang bagus gitu di masa itu gitu.
Jadi apa namanya, di luar dunia pendidikan pesantren juga, saya juga pengen menerapkan beberapa di Pantang Standar ini beberapa pandangan bahwa pentingnya kita memondasi pendidikan pesantren tetap seperti itu. Jadi gini, Om, apa namanya? Kalau menurut pandangan Om Toya sendiri gimana nih? Misalnya kan masih ada dikotomi antara jadi pendidikan agama kemudian pendidikan umum ini gak bisa disatuin nih. Kalau agama ya agama, kalau pendidikan umum ya pendidikan umum. Kalau mau jadi bisnismen ya udah fokus di pendidikan umum saja. Kalau mau jadi bergerak dalam dunia profesional jangan mondok. Menurut Om Toya sendiri gimana? Oh, nggak bisa ya. Kalau dunia pesantren ini kaitannya bukan masalah profesi ya, bukan masalah profesi dan skill ya. Memang itu fondasi awal dari Seluruh profesi. seluruh profesi, kepribadian sendiri, kepribadian seseorang itu memang harus didasari pendidikan agama gitu loh. Nah itu, jadi sederhananya memang seperti itu mungkin ya itu menurut saya sendiri. Kalau saya ngomong kan mungkin wajar orang pesantren kan. Ya, ya. Tapi kalau Om Toya ini mungkin tidak hanya sekedar berbicara, tapi memang itu fakta yang beliau sendiri memang dari pesantren kemudian bisa jadi apapun gitu. Karena itu Om, apa namanya, orang masih punya, adalah yang punya pandangan seperti itu bahwa mau jadi apa sih? Kalau mondok mau jadi apa sih? Iya, betul. Untuk menjawabnya Om, kalau Om Toya ditanya seperti itu, untuk menjawabnya gimana? Kalau seumpamanya ada yang memang punya prinsip, untuk apa sih pesantren, untuk apa sih pondasi utama dan segala macam. Gini ya, minimal saya kasih pandangan beberapa lingkungan pesantren ya. Minimal kita memang tidak terlepas dari namanya akhlak ya, berbicara ke akhlak ya. Gimana ya mencontohkannya? Jadi ketika orang lain bicara buat apa sih pesantren dan segala macam, gini, kita itu nggak melulu tentang masalah profesi gitu ya, nggak melulu masalah kita mau jadi apa dan segala macam, nggak melulu. Tapi kita belajar jadi pribadi yang baik aja itu sangat sulit ditemukan di dunia luar gitu. Jalannya dengan apa? Salah satunya memang poin pentingnya ya di dalam agama gitu. Di dalam agama itu memang kita mau jadi apa dan segala macam tetap kita berada di koridor agama gitu. Kok bisa bicara nggak penting gitu loh? Kok bisa bicara melulu ke ke bisnis dan segala macam, ke profesi dan segala macam. Itu menurut saya hal yang perlu dipisahkan. Pertanyaan saya begini, kita kan sudah jadi orang tua, punya anak. Iya. Untuk anak Om Toya sendiri, ini dijelasin kita sebagai sudah punya anak gitu. Ya, jangan pura-pura bahwa kita memang sudah mulai menua. Iya. Meskipun tampilan tetap muda. Iya, betul. Jadi gini, kita sudah punya anak. Untuk anak Om Toya sendiri nanti, Betul. Pesantren itu untuk anak Om Toya hukumnya sunnah, wajib atau apa? Nah ini memang pasti kita ketika lulusan pesantren teman-teman juga yang nonton juga pengen tahu gitu mindset selanjutnya ketika sudah jadi orang tua, pandangan selanjutnya. Ya minimal kita sebagai orang tua yang pernah jadi santri juga punya punya referensi masa lalunya seperti apa gitu. Jadi ada baiknya gitu, ada baiknya ketika nanti sudah punya anak atau yang belum punya anak juga gitu. Saya pribadi sendiri memang mewajibkan untuk masuk dunia pesantren karena
kadarnya orang tua itu memang kadarnya orang tua itu memang eh, kadar dan porsinya tuh memang berbeda gitu. Iya. Ketika sudah jadi orang tua, ya orang tua gitu. Kita mendidik secara layaknya orang tua gitu. Kita masih membutuhkan pendidikan guru gitu, pendidikan dari seorang guru gitu, pendidikan agama dan segala macam gitu. Jadi nantinya kalau sekarang juga ketika anak saya sudah layak sekolah, ya masih kecil ya, masih kecil sekarang masih apa namanya belum masuk sekolah. Ketika nanti sudah masuk sekolah, saya anjurkan untuk tetap pesantren. Karena gini ya, perkembangan kedepannya kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu nih ketika nantinya, iya generasi kita seperti apa nih. Kalau seumpamanya pondasinya sudah melebar dan tidak terarah gitu, akhirnya jauh dari lingkungan yang notabene kehidupan kita, lingkungan kita dalam beragama. Gitu. Iya. Jadi wajib sekali menurut saya nanti ketika anak saya sekolah ya wajib pesantren gitu. Harus. Om Toy ini termasuk orang tua yang ini enggak? Termasuk orang tua yang mengarahkan anaknya harus jadi apa, harus seperti apa. Termasuk yang gitu enggak sih? Gini, memang ketika kita ada stepnya ya, ada stepnya. Ketika anak itu kita harus berbijak. Kita harus berbijak ketika anak itu di umur 20 tahun. Kita didik anak untuk menjadi seperti apa, gitu. Ada porsinya, itu juga ada porsinya. Ketika nanti sudah bisa berpikir mandiri, gitu, kita kasih keleluasan dengan kita mengandalkan pola pendidikan yang sudah ditempuh, gitu, minimal pesantren. Kita sudah sebagai orang tua sudah merasa tidak ada beban yang terlalu berat, gitu. Jadi saya berpikir anak itu harus berpikir mandiri. Terserah dia mau mau berpikir jadi apa dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah dia sudah pernah mengemban pendidikan pesantren gitu. Itu sih. Jadi memang kita juga sebagai orang tua harus menjadi orang yang bijak dalam artian sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa dari kecil kita menganggap biarkan dia jadi anak seperti apa deh. Kacau nanti. Iya. Gitu. Artinya tetap dalam kebebasan anak itu tetap dalam kontrol orang tua. Dalam kontrol orang tua dan porsinya. Porsinya tepat. Dan porsinya. Ya porsi pesantren kan mana mungkin juga di batas yang di batas yang sudah tua juga gitu, yang sudah sudah jauh gitu, sudah jauh tidak memang harus dari dasar gitu, harus dari dasar. Dunia pesantren itu memang harus dipupuk dari dasar. Ayo mondok anak kecil dan segala macam, kita sebagai orang tua pun menyadari kebutuhan itu. Iya. Kalau misalnya kemudian Om Toyib terhadap anak, misalnya anak mau mondok nih. Bagi Om Toyib sendiri ada nggak sih keinginan atau cita-cita anak saya harus jadi ulama nih? Ya, tentu itu poin yang poin yang saya harapkan. Gitu. Jadi sekarang tuh ulama juga fleksibel gitu. Jadi kalau seumpamanya kita ulama, kita mengharapkan orang itu anak-anak kita itu jadi ulama. Ya tidak menutup kemungkinan profesinya berbeda gitu. Ulama tetap ulama gitu. Pada dasarnya kan dia punya punya dasar pendidikan yang memang seperti ulama gitu ya. Seperti ulama. Semua manusia juga mengharapkan, semua teman-teman juga, semua orang tua juga mengharapkan anaknya bisa mengayomi keluarga, bisa mengayomi lingkungan dan agama. Iya. Terakhir Om,
nggak kerasa nih obrolan kita udah panjang banget Iya. dan ini yang terakhir. Om Toya mungkin punya pesan untuk orang tua Hmm. baik itu yang anak-anaknya masih kecil atau misalnya yang memang sudah siap untuk masuk ke sekolah. Mungkin Om Toya punya pesan-pesan untuk para orang tua. Pesannya. Jadi saya memang belum lama jadi orang tua gitu. Ya, terutama kaitannya dengan pesantren. Ya, belum lama jadi orang tua. Jadi memang tapi se- dengan apa namanya basic saya sebagai bukan mantan alumni pesantren menyadari akan pentingnya pondok pesantren, pendidikan pesantren itu. Jadi pada orang tua apa namanya eh, pada orang tua ya mungkin pesantren itu memang harus di apa namanya dipupuk dari sejak dini karena tidak dipungkiri ya dunia informasi media informasi ini sekarang mudah didapat tapi banyak hal yang tidak bisa didapat dari eh, pondok pesantren sendiri lingkup pondok pesantren di dalam tidak bisa didapatkan dari apa namanya dari hanya sebatas sekedar informasi saja gitu. Jadi penting banget pendidikan pesantren itu sejak dini dipupuk sejak dini dan sampai kewajiban pendidikan masa pendidikan 9 tahun minimal gitu. 12 sekarang. 12. Iya 12. 12. Itu saja? Itu. Oke, itu aja. Nah, jadi ini obrolan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi terutama nih bagi kaum-kaum santri karena memang santri tidak ada mantan ya. Tidak ada mantan. Artinya sekali santri tetap santri dan sampai kapanpun tetap jadi santri. Jiwa santri itu adalah jiwa. Santri itu adalah pembentukan karakter. Sehingga mudah-mudahan tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk siapapun yang nonton ini, terutama bagi kaum santri. Mudah-mudahan ini memotivasi semuanya. Terima kasih Om, ini atas waktunya. Terima kasih Amar juga sukses terus Amin, di amin. ininya, Ya. di dunia pesantrennya. Dan mudah-mudahan Om Toya sukses dengan semua aktivitasnya, terutama dalam bidang yang tetap kaitannya ada untuk umat. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.